بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Pada hari itu tidak ada lagi gunanya harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita banggakan, illa kecuali man atallah, siapa yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan jiwa yang suci. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Asy-Syura ayat 88 dan 69. Al-Muhtaramin, para alim, para ulama, para asyatid, wabil khusus akinal kiram, Bapak Imam Masjid, takmir dan pengurus masjid yang kami hormati, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Subuh hari ini kita diberikan Allah nikmat untuk selalu istiqamah menjadi pejuang-pejuang subuh. Mudah-mudahan kita berdoa Allah tetapkan iman dan amal kita istiqamah sampai akhir hayat masing-masing. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ketika hidup di dunia kita selalu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat menjalankan syariat dan ajaran yang beliau bawa, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Subuh kali ini kajian kita akan mengambil tema tentang tazkiyatun nafs. Sudah sangat sering kita dengar bahwa salah satu bab tauhid itu ialah tazkiyatun nafs, mensucikan hati, membersihkan jiwa. Dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, iza khati'atan, apabila dia melakukan satu perbuatan dosa, khati'atun dari sekian banyak dosa, maka sungguh akan menempel nuqtah fi qalbi, akan menempel satu bintik hitam di hatinya.
Jika bintik hitam itu dia biarkan, maka akan bertambah dan hatinya menjadi gelap. Bahkan qalbul mayit, hati akan menjadi mati. Faidah, dan apabila dia fastaghfara wa taba, apabila dia iringi dan dia selalu memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah, maka sukina qalbuh, hati tadi akan kembali bersih, hati itu akan kembali bercahaya. Hadisnya cukup panjang, tapi intisarinya sudah kita dapatkan. Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Itulah kondisi kita hamba Allah. Itulah kondisi kita manusia. Tidak perlu kita sembunyikan. Siapa saja yang namanya manusia, termasuk tukang ceramah, itu kata Rasulullah, kita sangat mungkin dihinggapi oleh muqtah, oleh suatu dosa, suatu maksiat, suatu kesalahan yang kita perbuat, sehingga membuat hati kita menjadi bintik hitam. Satu dosa, bintik, dua bintik lagi, tiga bintik lagi. Kalau dibiarkan, maka bintik itu akan menjadi banyak dan hati kita menjadi gelap dan kelam. Tapi apabila kita senantiasa membersihkannya dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka hati itu akan kembali bercahaya. Jamaah rahimakumullah, ini satu hadis yang perlu jadi perhatian bagi kita, bahwa tidak ada kita ini manusia yang bersih. Tidak ada manusia ini yang luput dari dosa dan kesalahan, satu pun tidak ada. Oleh karena itu, maka pembahasan kita pagi hari ini pembahasan yang begitu penting menurut saya. Karena Allah ingatkan tadi di awal kita bacakan, kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Satu hari nanti ketika kita sudah berada di pengadilan Allah, ketika sudah dihisab, ketika sudah di mizan Allah, ketika sudah di mahsyar di akhirat, tak ada lagi guna harta yang kita kumpulkan ini. Tak ada pula guna keluarga, anak-anak yang kita banggakan. Illa, kecuali man atallah, orang yang kembali kepada Allah, yang hadir kepada Allah, yang datang kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih. Maka hati harus kita sucikan. Mudah-mudahan ketika kita kembali nanti menjadi qalbun salim, insyaallah. Jamaah rahimakumullah, ada buku kecil dari almarhum orang tua kita Buya Hamka, buku tasawuf modern, bercerita tentang tauhid, tentang akidah, tentang tasawuf. Apa kata beliau? Untuk membentuk hati kita manusia ini, kita membutuhkan 3 jalan yang paling pokok. Yang pertama kata beliau, takhalli. Yang kedua, tahalli. Yang ketiga, tajalli. Itu hanya istilahnya saja. Tapi kalau kita pahami, insyaallah semuanya sudah kita lakukan. Semuanya akan kita jalani dalam kehidupan ini. Apa yang dimaksud dengan takhalli? Mengosongkan dan membuang segala sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri kita. Mengikis karat-karat daki-daki yang ada di qalbu kita.
Kata beliau, yang mungkin menempel di hati itu ada dua. Karat yang menempel di hati, kotoran yang ada pada jiwa kita, ada dua pada garis besarnya. Pertama, dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi tadi, dia akan menempel seperti noktah bintik hitam. Noktah itu daki. Kalau bahasa kampungnya getah, yang menempel agak sulit untuk dibersihkan. Yang kedua, apa yang membuat hati kita kotor? Apa yang menempel pada kalbu kita? Yang kedua ialah qaswatul qalbi, hati yang memiliki penyakit hati. Mulai dari kufur, itu yang mengotori hati. Syirik membuat hati kita menjadi hitam. Hasad, ya. Hasad, iri, dengki, ria, marah, dendam, nifak atau munafik, semuanya itu akan membuat hati kita menjadi kotor. Dan itu harus kita lihat ke dalam diri kita. Kita masing-masing yang tahu, tak usah dirahasiakan. Kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu bahwa diri kita ada dosa, bahwa kita masih punya penyakit hati, tentu kita akan berupaya untuk membersihkannya. Kalau untuk membersihkan jasad, jasmani, membersihkan badan, membersihkan lahiriah, tak perlulah kita ajari betul. Kita sudah tahu, sudah pandai kita membersihkannya. Tapi membersihkan yang batin, membersihkan yang di dalam, itu perlu tuntunan agama. Makanya para ulama tasawuf memberikan tuntunan bagaimana membersihkan hati. Yang pertama, takhalli. Kita buang, kita kikis sifat-sifat buruk yang ada di hati kita. Dengan apa bisa kita buang? Dengan apa kita bersihkan? Kalau yang lahiriah, ya banyak alat pembersihkannya. Macam-macam merek sabun, merek deterjen untuk membersihkan yang lahiriah. Tapi yang batin dengan apa? Nabi sudah tunjukkan minimal ada dua cara. Pertama, wastaghfara wa taba ilallah, memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau bisa membaca istighfar itu seperti Pak Imam kita tadi, berlenyut ke dalam. Kadang-kadang hari ini orang baca istighfar, bacaannya entah di mana, hatinya entah di mana, zuhnya juga tidak masuk. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa, itu di bibir saja. Jadi kalau bisa yang dimaksud oleh Buya Hamka ini membersihkan dengan istighfar ini betul-betul ke dalam perginya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, hamba-Mu ini adalah seonggok makhluk yang tidak bernilai, yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan daki, yang penuh dengan maksiat, ya Allah. Aku datang kepadamu membawa dosa, membawa penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbuku, ya Allah. Semoga Engkau ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Ini yang kita mohonkan kepada Allah. Artinya apa? Menyangkut antara ucapan kita dengan kalbu kita. Karena menyatukan lisan, kalbu dan perbuatan, itu yang penting.
Banyak orang yang istighfarnya luar biasa, tapi hatinya nggak hadir, hatinya nggak connect. Banyak lisan hati sudah, tapi perbuatannya masih jauh dari orang yang beristighfar. Dia istighfar tapi masih suka berbuat maksiat. Dia istighfar tapi dia masih suka memiliki penyakit-penyakit qalbu. Ini belum. Jadi istighfar itu, kata Buya Hamka, berdenyut ke dalam qalbu kita. Kita rasakan betul bahwa kita ini memang hamba yang kotor, hamba yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Ini yang pertama, takhalli. Kita buang, kita kikis. Dan itu tentu setiap orang tidak sama, berbeda-beda. Ada yang kotorannya, bintiknya tadi, yang masih sedikit. Kenapa? Karena selalu dibersihkan. Tipis kotorannya, tentu mudah menggosoknya. Tapi kalau sudah berkarat, sudah lama tak pernah dibersihkan, itu tak bisa lagi dengan amplas halus, harus dengan amplas kasar. Amplas kasar pun mungkin tak bisa, harus dengan amplas khusus gerinda. Bahkan ada yang memerlukan alat yang lebih dahsyat lagi untuk membersihkannya. Jadi tentu tidak sama. Kenapa? Karena diri kita juga tidak sama. Jamaah rahimahumullah, ini yang pertama, pesan Buya Hamka, takhalli. Kita kikis, kita bersihkan kotoran yang ada di dalam qalbu kita. Perbanyak istighfar, perbanyak untuk bertaubat kepada Allah. Dan inilah bulannya. Sekali setahun disediakan Allah untuk kita, untuk menghabiskan dosa itu. Namun tidak hanya dua itu saja Bapak Ibu. Apa yang bisa membersihkan qalbu kita dari kotoran, dari karatnya? Satu tadi istighfar. Yang kedua, taubat kepada Allah. Yang ketiga apa? Semua amal ibadah yang kita lakukan itu juga membersihkan diri kita dari qalbu kita dari kotoran dosa dan maksiat. Mana contoh? Satu kali di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab fadailul wudu, fadilah berwudu, ada hadis yang panjang dari Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Fa iza tawaddu'a, siapa di antara kalian yang berwudu, wa ahsana wudu'ah, kemudian dia membaikkan wudunya, membaguskan wudunya. Bahasa kita menyempurnakan wudunya, menyempurnakan membasuhnya, menyempurnakan air sampai ke anggota wudu, menyempurnakan hakikat yang ada dalam wudu, sempurnakan semua. Fa idza ghasala wajahu, apabila dia membasuh mukanya, jadi dia bawa air ke mukanya, membasuh mukanya, kharaja min wajhihi, maka keluarlah dari wajahnya min zunubi, dosa-dosa yang disebabkan oleh wajahnya. Apa yang ada di wajah? Ada dua mata, ada hidung, ada mulut dan lidah. Semua dosa itu berguguran ketika seseorang mukmin, seorang muslim berwudu dengan sempurna, bersamaan dengan jatuhnya air dari bekas wudunya, wa akhirul ma', bahkan tetesan air terakhir itu juga menggugurkan dosa-dosanya. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i makruh kita mengelap bekas wudu kita. Kenapa? Kita nggak tahu tetesan mana yang terakhir itu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan berwudu, gugur dosa kita.
Ketika membasuh tangan, gugur dosa dari tangannya. Ketika menyapu kepala, habis dosa dari khayalan dan pikirannya yang tidak baik. Ketika membasuh kaki, maka berguguran dosa-dosanya dari kakinya. Keluarlah dia dari wudunya suci bersih tanpa dosa. Subhanallah. Ini kan hakikat dari wudu. Kalau berwudu itu Pak memang secara syariat basuh-basuh aja. Basuh muka, basuh tangan, nyapu kepala, basuh telinga, kaki itu aja. Tapi hakikatnya ya Allah ya Rabb, dalam hadis itu diceritakan menggugurkan semua dosa kita. Berarti orang yang berwudu dengan sempurna bersih dirinya. Ini indahnya agama kita. Takhalli, dia bisa membuang segala karat-karat yang ada di hati kita. Jamaah rahimakumullah. Demikian juga sholat. Hadisnya juga sahih. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengajak kita berfikir, sahabatnya berfikir, bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana menurut pendapat kalian, kata Nabi? Seandainya ada seseorang berumah di tepi sungai, di depan pintu rumahnya ada sungai, kemudian 5 kali dia mandi ke sungai itu, masih adakah tersisa kotoran dalam dirinya? Sahabat sepakat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Seperti itulah orang yang salat 5 waktu, seperti mandi di sungai 5 kali dia gosok dirinya, maka dirinya bersih dari noda dan kotoran dosa. Salat dari satu salat kepada salat berikutnya menjamin kita suci dan bersih, terutama dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Kata kita sholat itu selama ini hanya syariatnya mulai takbir sampai salam. Oh, rupanya tidak Bapak Ibu. Rupanya sholat itu menggugurkan, menyucikan hati, membersihkan kalbu. Demikian juga Jumat. Satu Jumat kepada Jumat berikutnya menjamin membersihkan diri seseorang hamba. Demikian juga umrah. Al-umratu alal umrati yukaffiru bainahuma. Satu umrah kepada umrah berikutnya menjamin kita dari dosa dan maksiat. Begitu juga Ramadan. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya dijamin Allah kita bersih. Begitulah indahnya agama kita, agama Islam ini. Semuanya menjadi nilai-nilai hakikat yang sangat luar biasa kalau mau kita mendalami. Jadi takhalli, buang karat, bersihkan qalbu. Yang kedua, kata Buya Hamka, dan ini juga dinukil dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Kedua kata beliau ialah tahalli. Setelah hati kita bersihkan, jiwa kita sucikan, karat sudah kita buang, kotoran sudah kita kikis, maka mulailah kita tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik. Mulailah kita berlatih. Dan ini sudah mulai. Betapa hari ini kita sudah memiliki sifat istiqomah. Walaupun yang lain sudah pulang semua, tetap istiqomah. Thalabul ilmu, menuntut ilmu. Tetap kita sabar. Walaupun ada yang mengantuk, sehingga cari tiang yang paling besar supaya agak enak duduknya, enak. Kata Ustadz menangkap kaji juga, ngangguk-ngangguk. Ini bapak ini menganggukkan kaji Ustadz. Rupanya udah meleleh hari selera nih, itu lain. Gak ada di sini Pak, di sini gak ada. Di sini bersandar itu sengaja biar bentuknya kokoh.
supaya alhamdulillah. Jadi coba kita berlatih berhias. Apa yang dihiasi? Qalbu. Dengan apa? Mulai dari ikhlas, sabar, tawadhu, mulai dihiasi dengan sifat yang baik. Itu namanya tahalli. Kita isi hati tadi dengan sifat-sifat yang baik. Tawadhu, betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah. Raja dan khauf. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang baca Quran, seorang imam kok bisa menangis sedang baca Quran, sedang baca ayat, sedang baca doa? Ada perasaan raja dan khauf dalam dirinya. Apa itu raja? Harap agar ibadahnya diterima, harap agar doanya diijabah. Apa itu khauf? Takut kalau amalnya sedikit, takut kalau sholatnya tidak khusyuk. Itu namanya raja dan khauf. Takut ketika membaca ayat-ayat azab. Itu sebabnya kita menangis. Sudah kita hiasi sabar, ikhlas, ridho. Tentu itu tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu perjuangan, terus kita latih. Tapi ingat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini nasihat Buya yang paling hebat. Apa kata Buya? Memang takhalli itu penting, memang tahalli itu indah, betul. Tapi kata beliau, kalau di hutan masih ada harimau, binatang ternak, sapi dan kambingmu tidak akan pernah masuk hutan. Kalau musang masih ada dalam kandang, maka ayam tidak akan pernah betah berada di kandangmu. Ini bahasanya bahasa Minang. Kira-kira kita paham ya? Jadi maksud singkatnya seperti ini. Kalau hati masih berkarat, kotoran masih ada di kalbu, tak mungkin yang baik itu akan masuk. Halau dulu harimau dari hutan, buang dulu musang dari kandang, baru ayam ternak akan masuk hutan dan masuk kandang. Senang dia berada dalam kandang. Kalau karat hati masih ada, buang kikis habis dulu, baru yang baik-baik akan enak dia berada di dalam kalbu. Kenapa saya susah sekali ya untuk khusyuk sholat saya? Mungkin karatnya masih ada. Kenapa saya sulit sekali untuk ikhlas, untuk sabar, untuk jujur, untuk qanaah, untuk ridho? Susah sekali untuk ridho ini. Hatinya saya mau merengut terus saja. Cabai mahal, hati merengut juga. Bukan hati aja, keningnya 7 pula kerutnya. Sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Belum berlatih untuk menerima keridhaan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kapan ridho itu didapatkan? Kalau nikmat dengan musibah sama dia menerima dalam dirinya. Subhanallah. Jadi dua ini tidak boleh disia-siakan. Dia sejalan tiga-tiganya. Takhalli, buang. Tahalli, isi, berlatih. Baru yang ketiga kata almarhum Buya Hamka, tajalli. Kalau sudah takhalli, hati sudah bersih, kemudian tahalli dihiasi dengan sifat yang baik, maka tajalli akan kita dapatkan. Apa itu tajalli? Nur Allah akan ada di kalbu kita. Apa maksudnya Ustaz?
kita melihat sesuatu, yang terlihat oleh kita adalah Allah. Kita melihat kata melompat-lompat, punggungnya, udahlah jalannya melompat, paling rendah, punggungnya ditumbuhi pula oleh bintik-bintik, jelek betul. Tapi ketika itu apa yang terbayang oleh kita? Kita tetap sayang kepada kata, karena kata itu adalah ciptaan Allah. Irhamna fil ardi, sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Sayangi makhluk Allah. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Kalau kita sudah tajalli, Rahman dan Rahim Allah itu akan ada pada diri kita. Tidak ada satu makhluk pun yang kita benci. Kita kadang melihat pengemis kesal, kadang maaf melihat anak-anak yang sedikit lain tingkahnya marah. Padahal sebenarnya semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, dan Allah Rahman dan Rahim kepada hambanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita coba pelan-pelan. Memang tidak bisa cepat-cepat. Kalau mengaji tauhid ya seperti itulah. Dia bukan ilmu logika, tapi ilmu rasa. Kita coba pelan-pelan merasakan. Hari kita takhalli, buang apa yang ada di kolbu kita yang karat, yang jelek, dosa, maksiat, penyakit kolbu. Kemudian kita masukkan ikhlas, masukkan iman, masukkan hidayah. Makanya tadi ada doa Pak Imam, Allahumma nawwir qulubana, ya Allah terangilah hatiku binuril hidayah, dengan hidayah Allah. Demi Allah, tidak ada dosa yang membunuh, tidak ada dosa maksiat yang banyak pernah kita lakukan. Kalau kita gempur dengan istighfar dan tobat, maka dia akan habis. Dan tidak ada dosa kecil, kalau kita biarkan terus-menerus, dia akan menjadi sebuah gunung. Kita ingin mencapai suatu tujuan, titik yang ingin kita tuju. Apa tujuan kita? Husnul khotimah. Ketika kita wafat, diwafatkan Allah dalam keadaan baik. Ketika kita wafat, diwafatkan Allah setelah bertobat, dan diwafatkan Allah ketika kita beramal dan beribadah kepada Allah. Makanya panggilan Allah untuk orang yang suci hatinya indah sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang suci dan bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Engkau ridho untuk balik, Allah pun ridho menerimamu. Jadi sebenarnya mati itu enak Pak, indah. Kenapa? Karena kita sudah ridho. Kenapa kita ridho? Hati sudah bersih, amal sudah siap. Allah pun ridho menanti kita. Kenapa? Ini hambaku yang beramal selama hidupnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau kepada tempat yang paling nikmat yang aku sediakan, yaitu surga, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya nanti ketika meninggal, inilah ayat untuk kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan kami semua dalam hidayah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khotimah. Ya Allah, kumpulkan kami semuanya
semuanya dalam jannah. Boleh bikin status hari ini di grup-grup WA, di FB, di IG, di TikTok. Doa paling cerdas di dunia. Ya Allah, istiqomahkan hamba-Mu dalam hidayah. Ya Allah, matikan hamba dalam husnul khotimah. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam jannah. Inilah doa yang paling indah dalam hidup kita. Mudah-mudahan sedikit pencerahan kita buka hati kita buka kalbu kita. Mudah-mudahan setiap hari kita berusaha tazkiyatun nafs untuk mensucikan diri, membersihkan kalbu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ya muqallibal qulubana sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma tahhir qulubana anil syirki wal kufar wal riya wat takabburi wal hasadi wal nifaq. Allahumma nawwir qulubana bi qulubina ya Allah, bi hidayatik. Ya Allah, terangi cahaya hati kami dengan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya hidayah, wa tilawatil Quran, dan cahaya tilawah Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi